Sama halnya dengan makhluk hidup yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, benda mati juga memiliki keanekaragaman yang sangat banyak di alam semesta. Untuk memudahkan mengamati dan mempelajarinya, kita dapat mengklasifikasikan benda-benda tersebut berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Alam semesta terdiri atas planet-planet, contohnya bumi. Di bumi terdapat gunung, udara, laut, air, tanah, dan begitu banyak hal lainnya. Nah, segala sesuatu yang berada di bumi ini tersusun atas materi. Berdasarkan wujudnya, materi dibagi menjadi 3 macam, yaitu zat padat, cair, dan gas. Ketiga zat tersebut masing-masing memiliki perbedaan sifat. Yang pertama dapat dilihat dari bentuk dan volumenya. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Contohnya batu. Ketika batu kamu letakkan di dalam air, bentuk dan volume batu tidak akan berubah, bukan? Untuk zat cair, dia mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bergantung pada media yang digunakan. Contohnya air. Ketika kamu tuang ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti gelas. Ketika dituang ke dalam botol, bentuknya pun akan mengikuti botol. Kemudian untuk gas, tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Contohnya, udara yang kita hirup sehari-hari. Kita tidak bisa melihat bagaimana bentuknya, bukan? Perbedaan yang kedua dan ketiga dapat dilihat dari jarak dan gerak antar partikelnya. Zat padat, jarak antar partikelnya sangat rapat, sehingga partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang, sehingga partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun masih terbatas. Zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga partikel-partikel zat gas dapat bergerak sangat bebas. Berikut adalah beberapa contoh zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan komposisi dan sifatnya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Sederhananya, unsur merupakan suatu zat yang diperoleh langsung dari alam atau dari hasil tambang. Banyak sekali unsur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, emas, besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Sebongkah emas apabila dibagi terus sampai bagian yang terkecil akan menjadi atom emas. Dari penyebaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Para ahli menggunakan simbol atau lambang untuk menunjukkan perbedaan antara unsur kimia yang satu dengan yang lainnya. Ahli kimia sudah menemukan unsur sejak abad ke-9 dan unsur secara bertahap terus berkembang sampai abad ke-20. Unsur di alam dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh unsur logam dan simbolnya adalah aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, dan timah. Contoh unsur non-logam dan lambangnya diantaranya oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Selain itu, masih ada juga unsur yang bersifat semi-logam. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang diusulkan oleh John Jacob Berzelius. Berikut cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, setiap unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan 1 huruf kecil dari nama unsur tersebut.
Contohnya, karbon, nama latinnya carbon, dilambangkan dengan huruf C besar. Sedangkan kalsium, nama latinnya calcium, dilambangkan dengan C besar dan A kecil. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti pada gambar. Nah, tabel periodik unsur pada gambar tersebut merupakan kumpulan dari unsur-unsur yang ditemukan di alam. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur-unsur logam terletak di bagian kiri bawah dengan diberi simbol warna biru. Unsur-unsur non-logam terletak di bagian kanan atas dan diberi simbol warna kuning. Sedangkan unsur semilogam diberi simbol warna coklat. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Yang pertama, unsur logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan unsur non-logam ada yang bersifat padat, cair, dan gas. Yang kedua, unsur logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Sedangkan unsur non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, logam bersifat konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam bersifat non-konduktor kecuali grafit. Jika kita perhatikan, baik unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, besi dan tembaga banyak digunakan untuk alat-alat perkakas, alat-alat rumah tangga, dan bahan untuk rangka kendaraan. Unsur yodium banyak digunakan sebagai antiseptik. Unsur oksigen dapat digunakan untuk bernafas, dan masih banyak contoh kegunaan unsur-unsur yang lainnya. Beberapa contoh kegunaan unsur logam dan non-logam dapat dilihat pada tabel. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam cuka, dan beberapa bahan yang lainnya ya. Bahan-bahan tersebut merupakan senyawa. Kita telah mengetahui bahwa bagian terkecil dari sebuah unsur adalah atom. Dua atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk molekul. Molekul merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Dengan demikian, kita dapat menjelaskan bahwa senyawa terdiri atas dua buah unsur atau lebih. Suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen. Nah, pada senyawa, massa zat penyusunnya ini tetap. Jadi untuk membentuk air butuh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar dan oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Nah, dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Beberapa contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya dapat dilihat pada tabel. Contoh beberapa campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam beriodium, dan paduan logam. Kita mungkin sering menggunakan berbagai jenis campuran, misalnya ketika memasak, membuat teh, atau membuat kopi.
Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Larutan gula, larutan garam, dan sirup merupakan contoh campuran homogen. Dalam larutan gula, kita tidak dapat membedakan zat-zat penyusunnya. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen biasanya berupa larutan yang terdiri dari pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air, kita masih dapat membedakan antara pasir dan airnya. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh lain dari campuran heterogen adalah campuran minyak dan air. Perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran dapat dilihat pada tabel. Tadi sudah dijelaskan bahwa unsur merupakan zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Contohnya, hidrogen, oksigen, kalsium, besi, emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Senyawa ini masih tetap zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Contohnya, air, H2O, atau garam, NaCl, atau bahkan gula, C6H12O6. Nah, dan campuran ini merupakan campuran, dapat diuraikan, tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau bahkan lebih. Nah, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Contohnya adalah larutan gula, kopi susu, campuran air dan minyak, dan lain sebagainya.